Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke YouTube channel saya. Kali ini saya akan membuat bakpao ya, bakpao isi keju, bakpao kukus yang isinya keju dan juga luarnya yang kulitnya berwarna putih, empuk dan juga legit banget teman-teman semua. Ini dia penampakannya padat ya teman-teman. Nah, untuk itu kita lanjut aja ke bahan-bahannya untuk membuat bakpao. Di sini saya menggunakan 450 gram tepung bakpao ya, ditambah dengan 50 gram tepung tangmin, teman-teman semua, tepung untuk bakpao. Lalu juga saya tambahkan di sini baking powder sebanyak 5 gram. Lalu saya tambahkan juga dengan ragi instan sebanyak 7 gram. Dan juga saya tambahkan juga dengan gula pasir sebanyak 100 gram. Lalu saya tambahkan lagi dengan pewarna putih secukupnya ya. Ini opsional, kalau mau dipakai juga nggak apa-apa, yang nggak mau dipakai juga nggak apa-apa. Saya tambahkan secukupnya. Lalu saya aduk ya teman-teman, aduk rata. Di sini sambil saya siapkan juga sebanyak 225 ml air hangat. Kita masukkan ke dalam adonan tepungnya. Kita masukkan ke dalam adonan tepungnya, lalu kita aduk rata. Kita aduk-aduk dengan menggunakan centong, lalu kita lakukan juga dengan menggunakan ulen dengan tangan ya teman-teman semua, sampai semuanya rata dan juga sampai dengan kalis. Ini belum saya tambahkan dengan shortening atau mentega putih dan juga garam ya teman-teman. Nanti pada saat dia setengah kalis baru saya tambahkan shortening dan juga garam. Di sini shorteningnya saya memakai 40 gram dan ditambah lagi dengan garam sebanyak 3 gram ya teman-teman semua. Ini kita aduk sampai dengan kalis. Ini dia. Nah, setelah adonannya seperti ini atau adonannya setengah kalis, lalu kita tambahkan dengan garam dan juga shortening ya teman-teman. Garamnya sebanyak 3 gram dan shorteningnya atau mentega putihnya sebanyak 40 gram ya teman-teman semua. Ini kita campur sampai dengan dia kalis ya teman-teman, sampai tidak ada yang menempel lagi. Ya seperti ini. Kita aduk-aduk rata. Jadi dengan gaya meninju tuh teman-teman, untuk supaya adonannya cepat kalis. Kalau kita menggunakan tepung bakpao langsung itu mudah kalis ya teman-teman semua. Nah, setelah dia kalis ya seperti itu, dia kalis seperti itu, kita tutup dengan menggunakan plastik ya, agar permukaannya tidak kering. Saya menggunakan plastik wrap ya. Nah, ini kita bulatkan dulu adonannya, baru kita tutup dengan plastik wrap. Ini tujuannya untuk permukaannya agar tidak kering ya teman-teman semua. Nah, kita diamkan selama 45 menit ya teman-teman semua. Kita diamkan selama 45 menit di dalam plastik wrap seperti ini. Nah, setelah 45 menit dia akan mengembang 2 kali lipat. Kita buka plastik wrapnya, lalu kita pindahkan ke tempat kita akan mengulen. Ini lembut banget ya adonannya teman-teman semua. Kita pindahkan. Lalu kita keluarkan gasnya dengan cara mengempeskan adonan. Dikasih taburan sedikit tepung. Kita kempeskan adonannya seperti ini. Sambil kita sedikit ulenin. Nah, setelah kita ulenin seperti ini, kita lipat lagi seperti ini. Adonan ini kenyal lembut ya teman-teman. Ingat, bakpao itu tidak terlalu menggunakan banyak air. Jadi secukupnya aja airnya.
Nah, setelah itu kita ambil rolling pin ya teman-teman, rolling pin, dan kita akan gilas. Tujuan dari penggilasan ini adalah mengeluarkan udara yang ada di dalam adonan. Jadi nanti bakpao kita tidak berpori dan juga bakpaonya itu lembut dan juga padat ya teman-teman semua. Bisa juga langsung kita rounding atau kita bulatkan, tetapi nanti di dalam adonan paunya itu akan ada rongga ataupun bubble-bubble yang nggak membuat dia padat ya teman-teman, jadi sedikit berongga. Nah, setelah kita padatkan seperti ini, kita lipat single ya teman-teman, lipat seperti ini, lipat ke tengah, bagian lagi lipat lagi, lalu kita pipihkan lagi. Saya melakukannya sebanyak 10 kali agar yaitu tadi bubble-nya itu tidak terlalu banyak atau rongga udaranya di dalam adonannya tidak terlalu banyak dan juga padat ya teman-teman semua. Kita lipat lagi, saya melakukannya sebanyak 10 kali. Nah, itu dia nanti akan padat ya. Nah, seperti itu. Kita akan giling terus. Adonannya juga semakin lembut teman-teman semua ya. Adonannya juga semakin lembut. Nah, setelah 10 kali saya melakukan lipat tadi, lalu saya lebarkan, lalu akan saya gulung dari sisi ujungnya ini. Saya lakukan seperti ini sambil saya padatkan supaya agar adonannya itu padat ya teman-teman. Sambil tarik-tarik, lalu sambil kita tekan-tekan atau kita padatkan. Nah, setelah kita padatkan nanti akan kita potong-potongnya, kita timbang sesuai ukuran yang kita mau. Saya memakai sebanyak 60 gram satu pau ya teman-teman. Satu pau saya memakai 60 gram. Ini saya terus gulung dan sambil dipadatkan agar padat dan juga tidak mengandung bubble ya teman-teman semua ya. Nah, seperti ini kita padatkan. Nah, setelah dia padat, kita siapkan timbangan. Kita akan timbang paunya, adonan paunya sebanyak 60 gram atau sesuai selera teman-teman semua. Kalau mau bikin yang mini bisa 45 gram, bikin yang jumbo bisa 65 sampai dengan 70 gram ya teman-teman semua. Nih, saya menggunakan pisau. Adonan yang baik itu adalah adonan yang membal ya, padat ya teman-teman, atau kalau barang sini bilang itu sintal. Nih, kita ambil adonannya, kita lakukan sampai dengan adonannya habis. Nah, setelah adonannya habis, kita persiapkan untuk membulatkan adonannya atau kita rounding supaya adonannya semakin padat dan juga bentuknya nanti akan bagus. Kita rounding seperti ini. Teman-teman kalau punya cara rounding sendiri juga terserah ya teman-teman, yang penting bulatnya, yang penting bentuknya itu bulat padat seperti itu. Kita lakukan terus sampai semua adonannya habis. Nah, saya ini jadinya sekitar 14 atau 16 ya, kalau nggak salah 16 butir ya teman-teman. Nanti akan jadi 16 pau. Nah, terserah teman-teman mau isinya apa. Di sini saya memakai isian keju ya teman-teman. Saya buatnya dari keju cheddar 1 blok ditambah dengan susu dan juga mentega. Nah, setelah adonannya itu dibulatkan, kita ambil rolling pin lalu kita lebarkan membentuk bulat seperti ini. Lalu kita masukkan isiannya. Ini isiannya keju ya teman-teman, dari keju cheddar, susu dan juga mentega. Saya kasih sedikit pewarna kuning. Nah, caranya seperti itu. Kalau teman-teman mau buat bulat juga bisa, tapi ini saya membuat bunga ya teman-teman. Kita ambil dulu satu sisinya, lalu kita lengketkan lagi satu sisinya lagi, jadi membentuk kembang ya seperti di video ini. Dan banyak juga tutorialnya di dalam YouTube ya teman-teman semua, silahkan untuk dilihat. Nah, ini buat kembang bunga, buat bunga ya teman-teman semua, seperti ini. Maaf agak kelihatan sedikit ya. Ini seperti itu. Nanti kita lengkupkan lagi ke atasnya sampai dengan kelopaknya terbentuk ya teman-teman semua. Nah, seperti itu sampai dengan kelopaknya itu terbentuk.
seperti ini teman-teman, bentuknya seperti bunga ini, baru kita bulatkan di bagian bawahnya ya teman-teman. Lalu kita taruh dikasih alas kertas roti di bawahnya supaya tidak lengket pada saat kita kukus. Seperti itu. Dan di bagian tengahnya jangan lupa untuk kita kasih kuncian atau kita peluntir ya, kita taruh di kertas roti seperti ini. Kita lakukan sampai semua adonannya habis terisi dengan bakpao ya teman-teman semua. Ini kita bulatkan seperti ini dengan menggunakan rolling pin, lalu kita taruh adonannya. Kita bentuk bunga. Kalau teman-teman mau bentuk bundar juga bisa seperti itu. Nah, bagi teman-teman semua jangan lupa ya untuk di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa juga dibunyikan lonceng notifikasinya karena akan ada video-videonya yang saya upload di channel YouTube ini teman-teman. Terima kasih sudah terus dukung channel ini dan juga nonton ini ya teman-teman semua. Semoga Allah semua yang membalas kebaikan teman-teman semua. Nah, ini dia penampakannya bakpao bunganya ya teman-teman sebelum dikukus, dan kita resting dulu selama 5 sampai dengan 10 menit sebelum kita kukus agar adonannya mengembang dengan sempurna. Ini dia cantik ya teman-teman bentuknya bunga ya. Nah, setelah itu kita panaskan kukusan, lalu kita kukus selama 15 menit teman-teman semua. Jangan lupa dikasih tutup kain di atasnya ya teman-teman, kalau enggak nanti akan netes ke bakpaonya, membuat jadi jelek ya teman-teman semua. Nah, kita tutup. Setelah 15 menit kita buka. Ini dia penampakan bakpaonya, putih teman-temannya, bersih banget bakpaonya. Itu juga berpengaruh dengan penggunaan tepung tangmin ya teman-teman semua. Nah, ini dia penampakannya bakpao isi keju dari bentuk bunga ya teman-teman semua ya. Sangat cantik, bentuknya juga cantik, dan juga rasanya pasti juga enak dan juga putih banget teman-teman. Cocok banget untuk peluang usaha ya teman-teman semua. Nah, bagi teman-teman semua sekali lagi yang sudah nonton video ini, jangan lupa untuk di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa juga dibunyikan lonceng notifikasinya karena akan ada video-videonya yang akan saya upload di channel YouTube ini. Ini dia ketika dipotek, isinya kejunya berlimpah dan juga bakpaonya enak banget. Silahkan dicoba teman-teman, silahkan dipraktekkan. Dan jangan lupa tag saya. Terima kasih.